Total yang masuk 34. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita, sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa bertatap muka walaupun melalui media Zoom. Tolong di-mute. Paling tidak dengan tatap muka ini kita akan saling memahami, saling mengerti apa yang harus kita lakukan pada perkuliahan selama 1 semester. Pada kesempatan hari ini saya mendapat tugas untuk mengampu mata kuliah Ulumul Hadis dan Hadis Dakwah. Pada mata kuliah ini tolong di-mute dulu. Pada mata kuliah ini, mata kuliah Ulumul Hadis dan Hadis Dakwah, ini satu rumpun keilmuan yaitu ilmu hadis. Dan ini sesuai dengan background pendidikan saya ketika SMP dan SMA. Dulu mondok di Gontor, kemudian melanjutkan kuliah S1 di Mesir, Al-Azhar, jurusan hadis. Kemudian dilanjutkan mengambil S2 di UIN Surabaya, jurusan hadis juga, ilmu hadis. Maka saya mendapat tugas untuk mengampu mata kuliah Ulumul Hadis dan Hadis Dakwah. Apa pentingnya mata kuliah ini dan kenapa kok mata kuliah Ulumul Hadis dan Hadis Dakwah itu diajarkan kepada prodi KPI? Jika kalian lihat, mata kuliah yang kalian dapatkan itu secara umum dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, mata kuliah institut, kedua, mata kuliah fakultas, ketiga, mata kuliah prodi. Mata kuliah institut seperti bahasa Inggris, seperti Pancasila, kemudian tafsir, hadis. Itu mata kuliah institut yang wajib diambil seluruh mahasiswa prodi apapun, fakultas apapun. Jadi walaupun FT keguruan, tetap ada mata kuliah ilmu hadis, tetap ada mata kuliah tafsir, tetap ada mata kuliah bahasa Arab, bahasa Inggris. Mau fakultas ekonomi juga ada. Fakultas Usuluddin
juga ada. Prodi apapun di PT KIN wajib mengampu mata kuliah, wajib belajar mata kuliah hadis maupun Al-Quran. Begitulah dengan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Ada mata kuliah dakwah, mata kuliah fakultas. Jadi di sini ada hadis dakwah. Itu sebenarnya mata kuliah fakultas. Kemudian nanti kalian akan bertemu dengan mata kuliah prodi sesuai dengan jurusan kalian, KPI. Biasanya kalau mata kuliah prodi itu nanti di semester-semester ketiga, keempat, dan seterusnya yang sudah lebih penjurusan. Sedangkan mata kuliah yang ada di awal-awal semester 1, itu kebanyakan mata kuliah institut, mata kuliah fakultas, dan mungkin ada beberapa mata kuliah prodi. Pak, izin Pak, mau beli paketan Pak, paketan habis. Ya silahkan dimatikan dulu, beli paketan nanti sampai. Baik, tadi itu perkenalan tentang saya dan sedikit juga sekilas tentang mata kuliah ilmu hadis atau ulumul hadis dan hadis dakwah. Secara umum, tiap mata kuliah itu terdiri dari 2 SKS. SKS-nya itu 50 menit. Jadi kalau seandainya ada 4 SKS, maka 4 kali 50 menit. Total 200 menit. Kita sebenarnya dari pukul 9:30, kemudian sampai zuhur, kemudian 12:30 dilanjut lagi sampai 2:30. 2 SKS, 2 SKS. Tetapi karena 4 SKS ini 2 SKS pertama diganti dengan tugas, maka perkuliahan dimulai jam 12:30, baik itu tatap muka hari ini, sampai nanti akhir semester. Dimulai jam 12:30. Jadi nanti tidak ada pertanyaan lagi, Pak, apakah mulai jam 9:30 atau jam 12:30? Nah, kita keluarkan, kita jelaskan bahwa pertemuan sekarang sampai nanti tolong dimatikan, dimute. Kemudian penilaian. Penilaian terdiri dari UTS dan UAS. Penilaian terdiri dari UTS dan UAS. Saya mute dulu. Tolong di-mute, kasihan yang jelaskan itu loh. Baik. Halo? Baik. Apakah suara masuk? Masuk ya, insya Allah. Nah, sudah. Baik, saya mute paksa semuanya dan tidak bisa bersuara kecuali nanti ada forumnya sendiri. Kemudian masuk ke penilaian. Di sini ada tugas, ada UTS, dan ada UAS. Untuk tugas,
itu nilainya 30%. Untuk UTS itu juga 30%. Sedangkan UAS memiliki porsi yang besar 40%. Jadi kalian harus bisa memaksimalkan 3 hal ini, baik itu tugas maupun UTS maupun UAS. Kalau seandainya kalian tugasnya bagus, mengumpulkan terus, kemudian UAS-nya ikut, tetapi UTS-nya tidak ikut, berarti 70 poin dari 99 poin. 70 itu C. Jadi kalau seandainya ada mahasiswa, "Pak, saya mengumpulkan tugas terus, saya hadir terus, saya ikut UAS," tapi dia nggak ikut UTS, maka kalau dapat C, ya berarti sudah haknya, tidak boleh untuk protes atau mengkritisi. Karena sudah ada di kontrak di awal bahwa UTS poin 30%, tugas poin 30%, UAS 40%. Jadi kalian harus ikut semua, UTS, UAS, maupun mengumpulkan tugas. Kalian ikut UTS, ikut UAS, tapi nggak pernah mengumpulkan tugas, ya kemungkinan 70 ada. Meskipun sebenarnya tugas itu, selain tugas yang dikumpulkan, juga keaktifan, sopan santun, itu ada di tugas. Berkenaan dengan hal terakhir, yaitu sopan santun, ini sangat ditekankan di dalam PTKIN, terutama mata kuliah yang agama, baik itu Quran maupun hadis maupun fikih. Jadi walaupun sepintar apapun kalian, kalau seandainya kurang sopan atau terlalu frontal, itu bisa berpengaruh pada penilaian. Saya objektif sekali jika hal tersebut berkenaan dengan hal mata kuliah, maka bisa masuk nilai. Tapi kalau kalian mengkritisi tentang kebijakan-kebijakan yang lain yang tidak ada hubungannya dengan mata kuliah, terutama mata kuliah hadis, maka silahkan saja. Saya tidak akan memasukkan pada nilai. Karena itu hak kalian sebagai mahasiswa, boleh mengkritisi dan sebagainya. Tapi untuk mata kuliah ilmu hadis, kalian harus menjaga sopan santun, menjaga akhlak. Karena ini masuk dalam penilaian. Baik, untuk tugas 30%, UTS 30%, dan penilaian UAS 40%. Saya kira sudah dapat dipahami. Selanjutnya, minimal kehadiran. Di dalam surat edaran itu minimal kehadiran 75% dari 16 pertemuan. Kalau seandainya 16 pertemuan 100%, maka minimal hadir 75% itu 12 kali harus hadir. Artinya, kalian memiliki jatah 25% atau 4 kali pertemuan untuk absen. Kalian ada izin, bisa memanfaatkan 25% itu. Kalian sakit, bisa memanfaatkan 25% itu, yaitu 4 kali pertemuan. Tapi kalau seandainya sudah lebih dari 4 kali pertemuan, 5 kali absen atau 6 kali absen, sister otomatis terkunci, tidak bisa di-input nilainya. Kalau tidak bisa di-input nilainya, berarti otomatis nilainya E. Kalau nilainya E, berarti tidak lulus. Kalau tidak lulus, berarti harus mengulang di semester yang akan datang. Maka, kalian harus bisa mengatur waktu sebaik mungkin. Terkhusus mungkin yang sudah bekerja, kalian harus bisa mengatur dan memanfaatkan jatah yang ada. Jangan sampai melebihi jatah yang sudah disediakan. Ini berkenaan dengan minimal kehadiran. Kemudian, selanjutnya format penulisan makalah.
Kalian sudah menginstal aplikasi hadis yang sudah saya share, dan kalian sudah tahu grupnya masing-masing. Ini saya akan menampilkan aplikasi tersebut. Aplikasi ini bisa dibuka di Android, bisa dibuka di iPhone maupun di laptop. Pada bagian jadwal, kalian bisa melihat kelas kalian, KPI 1. Kalian klik pada KPI 1. Di situ sudah ada kelompok presentasi. Kelompok 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 13. Kelompok ini saya bagi laki-laki dengan laki-laki, perempuan dan dengan perempuan. Jadi kalau seandainya ada kok laki-laki nyampur dengan perempuan atau sebaliknya perempuan nyampur dengan laki-laki, jika kalian ingin untuk pindah kelompok, maka lapor ke saya rubah. Tapi kalau seandainya tidak ada laporan, berarti ya sesuai dengan apa yang ada di aplikasi tersebut. Karena nama yang masuk di sister itu tidak ada jenis kelaminnya. Jadi saya hanya mengira-ngira saja, oh ini kira-kira laki-laki, oh ini kira-kira perempuan. Maka saya ijtihad, oh ini laki-laki saya kumpulkan dengan laki-laki, perempuan saya kumpulkan dengan perempuan. Dan saya bagi per kelompok 1 sampai 13. Kalian bisa lihat di aplikasi tersebut. Maaf untuk yang WA saya tidak bisa jawab karena sedang live di Zoom. Nanti akan saya buka ketika setelah penjelasan. Ini nanti setiap kelompok wajib untuk membuat makalah. Contoh, di sini ada Arlia Sari, ada Siti Nur Aisyah, Ova Okta, Febrilia. Pak, saya belum pernah bertemu, misalkan saya Arlia, saya belum pernah bertemu dengan Siti Nur Aisyah, juga Ova, juga Febrilia. Gimana saya bisa berkomunikasi dengan mereka? Dengan aplikasi ini akan memudahkan karena kalian klik nama teman kalian, misalkan Siti Nur Aisyah, di situ sudah ada WhatsApp dan di situ juga sudah ada email. Kalian tinggal klik saja pada tombol WhatsApp, nanti akan langsung mengirim pesan. Mengirim pesan ke Siti Nur Aisyah, asalkan nomor tersebut benar. Maka bagi kalian yang sudah menginstal aplikasi ini, kalian cek apakah data kalian, nama kalian, WhatsApp kalian, email kalian sudah benar atau belum. Jika belum, maka segera lapor, akan saya perbaiki. Nah, untuk kelompok 1 berarti temanya adalah pengertian hadis, fungsi hadis, dasar kehujahan hadis. Kalian diskusikan 4 orang tersebut tentang tema-tema tersebut. Pak, saya nggak punya buku, apalagi saya lulusan SMA, apalagi saya lulusan STM. Saya belum pernah beli buku masalah hadis. Lalu bagaimana saya mencari referensi? Maka solusinya kalian mengambil dari jurnal atau buku online. Selama jurnal tersebut atau buku online tersebut memiliki halaman, maka sah untuk dijadikan referensi. Saya akan contohkan bagaimana cara mengambil referensi dari jurnal yang pertama. Kalian buka
Google Scholar, kalian catat situs tersebut, Google Scholar atau scholar.google.com. Kalian misalkan mendapat tema pengertian hadis. Nah, di sini ini banyak jurnal yang sudah muncul. Ada jurnal UIN Surabaya, kemudian jurnal Bina Dharma, dan ke bawah terus. Kalian klik pada studi kitab hadis, misalkan. Jadi di sini tidak hanya berisi jurnal saja, skripsi, tesis, disertasi, dan juga buku masuk di dalam Google Scholar. Ini bisa download. Nah, berarti ini skripsi atau tesis dari UIN Sunan Ampel. Itu sah untuk dijadikan sumber. Contoh yang lain, yang jurnal saja. Periwayatan hadis dengan makna menurut muhaddisin. Saya klik, kemudian akan masuk atau dibawa ke OJS, Open Journal System, milik UIN Araniri, Aceh. Nah, periwayatan hadis dengan makna menurut muhaddisin. Abstraknya, full teksnya PDF, kalian klik. Maka kalian akan dibawa ke halaman tersebut atau mendownload jurnal tersebut ke HP kalian atau laptop kalian. Nah, jika sudah kalian baca, kalian masukkan ke dalam makalah, maka itu sah untuk dijadikan sumber referensi. Berarti ini jurnal tersebut terdownload. Ini saya buka. Periwayatan hadis dengan makna. Saya ingin memasukkan, misalkan saya sudah baca, saya ingin memasukkan pengertian hadis. Menurut ahli hadis menyatakan bahwa hadis sama dengan arti sunnah yang mencakup segala sesuatu yang terima dari Nabi. Misalkan saya ingin mengambil paragraf ini. Maka yang perlu diperhatikan, kalian dalam menulis footnote itu akan diajarkan bagaimana cara menulis footnote dengan Zotero atau Mendeley. Pada aplikasi, pada arsip di sini, footnote dengan Mendeley, footnote dengan Zotero. Kalian buka, kalian bisa mempelajari bagaimana cara menulis footnote dengan Zotero atau Mendeley. Menulis footnote secara otomatis, tidak manual. Contoh, saya ingin mengambil jurnal ini. Tinggal diklik saja. Oh, ini Zoteronya harus dibuka dulu. Saya buka aplikasi Zotero. Dan ini langsung terintegrasi dengan Microsoft Word. Kemudian saya buka Microsoft Word yang baru. Saya ingin mengambil makalah tadi. Makalah tentang pengertian hadis. Menurut ahli hadis menyatakan bahwa hadis sama dengan artinya dengan sunnah yang mencakup segala sesuatu yang terima dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalian kalau copy paste itu jangan copy paste secara utuh, rubah sedikit-sedikit kata-katanya. Sebagai contoh, dalam ilmu hadis itu disebutkan bahwa hadis
adalah segala sesuatu, baik itu ucapan, perbuatan, atau persetujuan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini disebut dengan hadis. Saya mengambil footnote dari jurnal tadi. Klik saja, nanti tekan enter. Kita lihat pada aplikasi Zotero. Sudah ada periwayatan hadis dengan makna menurut muhaddisin. Maka saya lihat halamannya. Halaman berapa? Halaman 33. Paling bawah. Saya buka Microsoft Word. Kemudian saya masukkan footnote-nya, periwayatan hadis. Saya klik pada Zotero. Saya klik pada Zotero, add station. Ketentuannya Chicago Manual 17 full note with EBIT. Oke. Kemudian saya menulis jurnal yang tadi saya ingin masukkan. Periwayatan hadis dengan makna. Saya ketik enter, saya tulis halaman 33. Ketika saya enter, maka footnote di bawah sudah jadi. Penulis sudah masuk, Burhanuddin Abdul Ghani. Buku atau jurnalnya juga sudah masuk, periwayatan hadis dengan makna menurut muhaddisin, jurnal ilmiah Al-Mu'asirah, kemudian tanggal juga masuk, halaman masuk, bahkan DOI juga masuk. Jadi sudah lengkap. Ketika menggunakan Zotero dan memasukkan footnote, secara otomatis daftar pustaka akan masuk otomatis. Klik Zotero, add bibliografi. Langsung masuk secara otomatis. Saya ingin menambahkan footnote yang lain. Misalkan, segala sesuatu tergantung pada niatnya. Ini hadis Rasulullah SAW di dalam Sahih Bukhari. Maka saya masukkan ke Zotero di dalam kitab Sahih Bukhari halaman 1 misalkan. Saya klik enter, maka di daftar pustaka otomatis terupdate menambah 1 dan di footnote juga akan menambah 1. Ini menggunakan aplikasi Zotero. Cara mengambil referensi dari jurnal dan memberikan footnote-nya. Selama makalah tidak ada footnote sama sekali, berarti makalah tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan. Maka paling tidak satu halaman itu satu footnote. Lebih banyak lebih baik. Ketika kalian mengambil dari jurnal atau buku, jangan mengambil langsung 5 halaman copy paste. Ambillah satu paragraf. Ataupun kalau seandainya kalian ingin mengambil 10 halaman, kalian gunakan bahasa kalian sendiri, dipadatkan menjadi satu paragraf paling enggak. Jadi satu halaman itu paling tidak sepertinya ada minimal sekali 1 atau 2 atau 3. Itu cara penulisan karya ilmiah yang baik. Ini contoh menulis atau mengambil dari jurnal. Selanjutnya, saya akan mencontohkan mengambil dari buku. Untuk mengambil dari buku, kalian buka Google Book. Google.co.id.
Di sini ada yang angkat tangan tadi. Saya persilakan untuk bertanya. Taufik Ramadhani, bertanya sesuatu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, Salam, ya. kalau sumpama gak punya laptop gini Pak, kan gak bisa download aplikasi Zotero itu Pak. Jadi kalian kan terdiri dari 3 orang, satu kelompok atau 4 orang ya. Kalian harus bisa saling membantu, berkolaborasi. Jadi kalau seandainya yang nggak punya laptop, paling tidak menyumbang ide atau menyumbang referensi. Jadi, saya ngambil dari jurnal, kalian screenshot, kemudian kalian kirim ke teman kalian. Nah, teman kalian yang ngasih footnote-nya. Jadi kalian harus bisa saling berkomunikasi dengan baik. Dan nomor telepon juga sudah saya sediakan di aplikasi hadis itu. Ada pertanyaan lagi? Silakan angkat tangan. Jika tidak ada, saya akan lanjutkan ke Google Book. Saya mute dulu. Baik, saya lanjutkan. Untuk tutorial atau cara mengambil dari Google Book. Kalau tadi kita mengambil dari jurnal. Kalau sekarang kita akan mengambil dari buku online. Karena kenapa? Karena saya paham bahwa untuk membeli buku itu mahal. Dan masa pandemi kayak gini, ya kita lebih baik di rumah daripada keluyuran. Tapi kalaupun kalian punya buku, silahkan ke Gramet atau silahkan ke Toko Mas beli buku berkaitan dengan hadis. Contoh, saya ingin mengambil sebuah sumber dari buku hadis. Kalian tulis saja hadis atau tulis secara spesifik definisi hadis juga boleh atau apa saja sesuai dengan tema kalian. Nah, di sini sudah muncul buku-buku yang ada di Google Book. Contohnya metode kritik hadis punya Kamarudin atau hadis pendidikan punya Ahmad Ihsan. Nah, di Google Book ini meskipun kalian tidak mendapatkan full halamannya, tapi paling tidak kalian mendapatkan sebagian besar. Ataupun kalau nggak sebagian besar, ya sebagian kecil. Karena kenapa? Karena kita tidak mengambil seluruhnya kan. Paling tidak satu paragraf saja itu sudah cukup. Ambil satu paragraf saja dari Google Book ini, halaman menyesuaikan. Ini contoh misalkan halaman berapa ini? Halaman 4 Romawi. Nah, saya mengambil dari Google Book metode kritik hadis halaman 4 Romawi. Setelah satu bab tentang konsep-konsep metode, atau kita ambil yang isi ya. Halaman isi pendahuluan. Nah, ini aja. Halaman isi halaman 2. Kamarudin Amin. Sejak abad ke-19, pertanyaan tentang autentisitas, originalitas, authorship, asal muasal, keakuratan, serta kebenaran hadis muncul. Nah, saya ingin mengambil paragraf ini. Saya tuliskan di Microsoft Word. Abad ke-19 muncul usaha untuk menguji otentisitas hadis.
Nah, untuk mengambil sumbernya, jika kalian sudah menginstal Zotero, kalian lihat pojok sini tentang buku, lihat pada mouse kursor tersebut, tentang buku, kalian buka, klik kanan, open new link. Di situ akan ada penjelasan, judul buku, pengarang, penerbit, tahun terbit. Kalian tinggal klik pada Zotero yang sudah terinstall di Google Chrome. Tutorial kalian pelajari sendiri. Setelah itu, kalian masukkan ke Microsoft Word. Tadi halaman 2. Jadi saya masukkan metode kritik hadis halaman 2. Langsung saja diketik angka 2. Enter. Pada daftar pustaka langsung otomatis terupdate. Pada footnote sudah otomatis terupdate. Begitu pula dengan penerbit dan tahunnya. Insya Allah mudah difahami. Kualitas tulisan paling tidak itu tercermin dari penulisan footnote dan daftar pustaka. Kalau kalian sudah bisa menggunakan aplikasi Zotero Mendeley, untuk dapat A+ itu bukan mustahil. Tapi kalau masih footnote manual, ya perlu diperhitungkan. Seperti itu. Jadi apa yang kalian usahakan, itu yang akan kalian tuai. Kalau kalian semangat, hasilnya bagus, ya itu yang akan kalian dapat. Kembali lagi ke slide. Nah, dalam penulisan makalah, ukuran kertas A4 dengan margin atas dan kiri 4 cm, kanan dan bawah 3 cm. Jadi kalau di Microsoft Word, pada page setup, itu kalian bisa mengatur settingan. Ini mungkin kalian sudah bisa ya. Left, right, ini juga bisa diatur di situ atau di sini. Page setup, top 4, bottom 3, left 4, right 3. 4, 3, 4, 3. Ini format makalah yang benar. Paper A4. Biasanya kalau belum disetting default, dia letter. Maka kalian setting A4. Lalu kalian klik OK. Ini format yang tepat. Kemudian cover berisi judul, logo, dosen pengampu, anggota kelompok. Kalau anggota kelompok 3 ya tulis 3. Kalau 4 ya tulis 4. Plus NIM. Nah, ini belum tercantum. NIM. Anggota kelompok namanya plus NIM, IAIN Jember, alamat IAIN, dan tahun. Jadi kalau seandainya contohnya itu ini, untuk pasca ini ya. Gambarannya seperti ini gampangannya. Tapi ini proposal tesis, kalau kalian tulisan makalah. Judul, kemudian untuk memenuhi tugas makalah, dosen pembimbing. Kalau dosen pembimbing kan buat proposal, kalian nggak usah berarti nama anggota kelompok taruh di sini. Kemudian bawah sesuai dengan yang ada di ketentuan tadi. Untuk dosen pembimbing ini berarti diganti pengampu, dosen pengampu. Mata kuliah ulumul hadis dan hadis dakwah. Gampang insya Allah. Kemudian ketentuan font. Font pada makalah itu Times New Roman, ukuran 12. Sedangkan font untuk footnote menggunakan ukuran 10. Penulisan Arab menggunakan tradisional Arabic ukuran 16.
semua kata asing ditulis miring. Jadi ini ukuran font. 12 untuk Latin, 10 untuk footnote, dan 16 untuk tulisan Arab, tradisional Arabic. Tidak boleh lebih dari itu. Kadang kakak sekalian senior sebelumnya itu tulisannya digede-gedein. Jadi halamannya penuh, tapi akan terlihat ukuran berapa. Maka sesuai dengan ketentuan saja. Perlu diingat, dalam penulisan makalah itu menggunakan spasinya 1,5, bukan 1. 1,5 yang ini bukan 1. Kalau 1 terlalu mepet. Kalian butuh waktu yang banyak untuk menulis. Tapi 1,5. Kemudian, makalah memiliki halaman yang terdiri dari pendahuluan, pembahasan, dan penutup. Bab 1 pendahuluan, bab 2 pembahasan, bab 3 penutup. Jadi ada 3 bab. Ketentuan jumlah halaman, minimal jumlah halaman pada bab pembahasan, bab 2, bab pembahasan yang bab 2 ini minimal 10 halaman. Jadi kalau seandainya kalian menulis makalah 10 halaman pada bab 2, tidak termasuk bab 1, tidak termasuk bab 3, tidak termasuk cover, atau plastik covernya tidak termasuk. Karena yang sebelumnya itu, dia menulis makalah dikasih 10 halaman. Dia hitung cover plastiknya 1, covernya 1, cover belakang 1, plastik cover belakang 1. Jadi sudah 4. Pendahuluan 1 halaman, penutup 1 halaman. Itu sudah berapa? Itu sudah 6. Jadi pembahasan cuma 4 halaman. Sangat sedikit sekali. Maka pada bab pembahasan ini 10 halaman. Berarti satu makalah itu pasti lebih dari 10 halaman. Satu makalah full itu pasti lebih dari 10 halaman. Belum daftar isi, kalau seandainya kalian memberikan daftar isi, yang penting kalian percantik dan jangan sampai banyak typo, kesalahan dalam penulisan. Karena pada tatap muka semester sebelumnya, saya itu mengecek satu makalah habis 4 SKS gara-gara banyak sekali typo atau kesalahan dalam penulisan. Maka usahakan kalian jangan banyak typo. Kalian cek lagi setelah menulis makalah. Kemudian, ketentuan plagiasi dan aplikasinya. Aplikasi plagiasi yang digunakan adalah plagiarism detector. Aplikasi plagiasi yang digunakan adalah plagiarism detector. Atau menggunakan aplikasi yang lain juga boleh. Plagiarism checker contohnya. Untuk plagiarism detector, linknya ini saya sudah share. Share di mana? Kalian buka di aplikasi yang kalian install. Di aplikasi kalian. Pada bagian arsip, yaitu paling kanan, ada pedoman penulisan makalah. Pedoman penulisan makalah. Ini nanti akan menjadi rujukan utama kalian dalam menulis makalah. Kalian klik. Di situ sudah ada kontrak kuliah yang saya jelaskan di presentasi ini.
di PPT ini semua sudah ada di aplikasi itu. Ada tentang footnote tadi, Mendeley, Zotero, ada juga tentang cek plagiasi. Kalian tinggal klik buka saja. Nanti kalian akan dibawa ke Google Drive. Di situ kalian bisa mendownload aplikasi plagiarism detector. Linknya sudah saya sertakan di situ. Tinggal kalian klik dan langsung kalian download. Kembali lagi ke PowerPoint. Link sudah saya sertakan. Tinggal kalian download, kemudian kalian install. Cara install plagiarism detector, klik 2 kali. Setelah selesai, kalian copy file pada folder crack, kemudian di paste di plagiarism detector. Ini sebenarnya bayar, tapi karena jika kalian membayar semua untuk satu aplikasi ini, ya pasti akan kewalahan, apalagi masa pandemi. Jadi bisa menggunakan aplikasi ini yang sudah full, atau menggunakan aplikasi plagiarism checker. Nanti insya Allah akan kalau ada waktu saya buatkan tutorialnya dan saya share linknya. Batas plagiasi 20%. Jadi kalau kalian nanti mengumpulkan makalah, plus bukti plagiasinya berapa persen. Kalau kurang dari 20%, kalian ada kemungkinan mendapat nilai A+. Tapi kalau lebih daripada 20%, ya jangan terlalu berharap. Karena tidak maksimal. Nah, maksimal plagiasi 20%. Ini ada yang angkat tangan, Taufik Ramadhani. Saya persilakan untuk bertanya. Pak, itu aplikasi plagiasinya itu di laptop apa di HP, Pak? Di laptop. Untuk yang di HP, itu mungkin pakai free bisa. Sekarang itu banyak website mengecek plagiasi. Tapi kalau free itu biasanya terbatas 10.000 kata. Tapi kalau full version biasanya satu makalah pun bisa. Nah, kalau 1.000 kata kan berarti kalian harus copy paste berkali-kali. Dan kalian mengupload buktinya berkali-kali. Jadi lebih capek. Ya kalian koordinasi antar kelompok dalam satu kelompok dengan teman kalian. Saling membantu lah untuk kalian juga. Ada lagi pertanyaan? Jika tidak ada, saya akan mute. Nanti akan ada sesi. Bagi yang ingin bertanya, silakan angkat tangan. Kalau di HP itu di paling sebelah kiri. Raise hand. Itu untuk angkat tangan supaya saya persilakan untuk berbicara. Baik, saya lanjutkan. Ini ketentuan plagiasi dan aplikasinya. Aplikasi terserah, tapi maksimal 20%. Mau ada yang punya Turnitin, itu lebih bagus. Aplikasi plagiasi yang digunakan untuk mengecek di kampus Bonafit itu pakai Turnitin. Tapi itu berbayar. Tapi lebih akurat dan lebih efektif. Muhammad Gufron, angkat tangan, sebentar, saya persilakan untuk bertanya. Muhammad Gufron, itu masih mute, di unmute dulu. Muhammad Gufron, Pak, ya, silakan. fungsi lagi itu apa? Ulangi lagi, coba. Kurang jelas suaranya. Muhammad Gufron, silakan diulang lagi pertanyaannya. Halo? Atau diketikkan saja juga nggak apa-apa. Diketikkan di chat box. Lagi
Itu apa? Kalian ketikkan pertanyaan itu, nanti saya halo, koneksi sepertinya. Jadi Gufron silakan ketikkan Halo. pertanyaan di chat box, Fungsi nanti akan saya les, Pak. kurang bisa ditangkap. Silakan diketikkan saja, nanti saya jawab. Begitu pula dengan yang lain. Bagi yang ingin bertanya, silakan kalian ketikkan pada chat box. Nanti akan saya jawab langsung. Bisa ya chat box-nya? Insya Allah nggak saya matikan kok chat box-nya. Baik, saya lanjutkan. Yang ingin bertanya langsung tulis saja di chat box. Tapi kalau yang koneksinya lancar, raise hand silahkan. Kalau yang tadi barusan sepertinya koneksi, jadi nggak terlalu jelas suaranya. Baik, saya lanjutkan. Footnote dan pengumpulan makalah. Footnote dan daftar pustaka menggunakan format Chicago Style 17 Edition atau 17 Edition yang sudah saya praktekkan barusan. Full note with EBIT. Kalian lihat saja di aplikasi yang sudah kalian download itu, bagian arsip, kemudian tutorial footnote Mendeley, tutorial footnote Zotero. Kalian klik play dan di situ kalian pelajari. Zotero atau Mendeley itu dua aplikasi yang digunakan untuk menulis footnote dan daftar pustaka. File dikirim ke grup H-1 dengan menyertakan screenshot atau foto dari plagiarism detector atau plagiarism checker serta jurnal yang telah di-download. Nah, jadi gini. Kalian kan nanti akan sering berhubungan dengan jurnal. Dan mungkin salah satu referensi kalian itu dari jurnal. Kalian baca jurnal tersebut, kemudian kalian sertakan ketika mengupload dengan makalah tersebut. Tujuannya untuk apa? Pertama, supaya kalian terbiasa membaca jurnal. Kedua, supaya kalian tahu cara menulis yang benar. Ketiga, supaya kalian bisa mengambil referensi-referensi dari jurnal. Jadi, bagaimana sih jurnal itu mengambil sumber, mengambil referensi, cara penulisnya gimana, itu semuanya di jurnal. Jadi, kalau kalian sering membaca jurnal, insya Allah tulisan kalian akan bagus. Slide selanjutnya. Petugas dalam presentasi. Biasanya dalam tatap muka itu terdiri dari pertama pemakalah, kedua moderator, ketiga notulen. Tapi ketika kuliah online, nanti format presentasinya berbeda dengan makalah dengan presentasi tatap muka. Kalau online, karena susah untuk menjelaskan ke teman kalian, masa mau pakai Zoom terus, kan itu nguras kuota. Maka solusi pertama menggunakan YouTube. Kenapa YouTube? Pertama, YouTube itu ada aplikasi YouTube Go. Mungkin nanti akan saya share. Kalau kalian sudah tahu, silahkan langsung saja install. YouTube Go itu bisa membuka YouTube dengan data yang seminimal mungkin. Ada 3 pilihan nanti. High, medium, low. Jadi, misalkan high itu sampai 200 MB, medium 100 MB, low itu 30 MB. Jadi, kalau kalian membuka dengan YouTube Go, nanti gunakan versi yang low saja. Jadi untuk menghemat kuota kalian.
Maka presentator, opsi pertama menggunakan YouTube. Kalian upload di YouTube kalian, jadi 3 orang presentasi, gabungkan jadi satu, upload di YouTube, kasih link YouTube-nya H-1 ke LMS dan ke grup WA. Presentasinya seperti ini, ada PowerPoint, ada gambar orang. Kalaupun nggak bisa dua-duanya, paling tidak PowerPoint-nya saja. Atau orangnya saja juga nggak apa-apa. Yang penting bisa menjelaskan dan teman kalian bisa mudah memahami. Ini opsi pertama dengan YouTube. Opsi kedua, dengan di-upload ke Google Drive. Baik itu video ataupun suara. Lebih baik video, karena lebih jelas. Kalau orang mendengar suara saja itu sebenarnya kurang bisa menangkap banyak. Tapi kalau dengan video itu lebih mudah untuk dipahami. Tapi kalaupun nggak bisa, ya dengan suara saja, di recorder. Upload ke Google Drive, linknya share ke teman kalian. Ketiga, dengan di-upload ke WA. Kalian rekam video atau suara, upload ke grup WA. Karena kalau di LMS itu maksimal 2 MB. Jadi yang kalian upload di LMS itu hanya makalah dan PowerPoint serta bukti plagiasi. Untuk video nggak muat. Jadi kalian share di WA. Tapi ingat, kalau di grup WA itu maksimal 60 MB. Jadi video durasi panjang itu nggak muat juga. Recorder juga yang panjang, MB-nya gede itu maksimal 60 kalau nggak salah. Jadi sangat terbatas sekali. Atau yang keempat dengan voice note. Voice note di WA kalian jelaskan, share di grup WA. Ini tergantung kreativitas kalian. Semakin kalian kreatif, nilai kalian semakin tinggi. Kalau semakin kalian bermalas-malas atau menggunakan opsi yang kurang menarik, ya begitu nilai kalian. Jadi saya sarankan menggunakan video, tapi kalau tidak bisa ya menggunakan suara juga nggak apa-apa. Tapi lebih baik menggunakan video. Atau di-upload di YouTube juga nggak apa-apa. Lebih bagus malah. Nah, kalian tinggal share ke teman kalian. Ini kalau format kuliah online. Kuliah online membutuhkan notulen. Nah, jadi setelah H-1 kalian sudah mengupload makalah, mengupload PowerPoint, PPT, mengupload bukti plagiasi, mengupload penjelasan dari video atau suara kalian. H-1 sudah terupload semua. Sehingga ketika hari H presentasi minggu depan, hari Selasa, jam 12:30, teman-teman kalian tinggal mendengarkan saja. Kalau pun sudah mendengarkan sebelum jam 12:30, ya tinggal komen saja. Nanti akan saya persilakan 10 orang untuk bertanya. 10 orang yang bertanya ini akan mendapat nilai tambahan, nilai keaktifan. Bedanya orang kuliah di SMA, di STM, dan perguruan tinggi itu dituntut untuk aktif. Jadi yang mendapat nilai tinggi tidak hanya orang pintar saja. Orang pintar belum tentu dapat nilai tinggi, karena keaktifan itu juga penting. Jadi orang pintar dan aktif. Di bawahnya mungkin orang aktif. Karena walaupun dia nggak terlalu pintar, tapi dia aktif, kritis, dan seterusnya, yang terlihat di situ. Tapi kalau orang pintar diam saja, ya kan nggak ketahuan kepintarannya di mana. Jadi yang diharapkan kalian tetap menjaga intelektual kalian, banyak membaca, meningkatkan intelektual kalian, juga meningkatkan keaktifan kalian. Itu yang dituntut dalam perkuliahan di dalam perguruan tinggi, terutama PTKIN. Juga akhlak. Baik, pemakalah sudah, notulen, nanti tugasnya menulis NIM dan nama semua yang bertanya
di LMS. Jadi nanti di LMS itu ada forum. Di forum itu kalian bisa saling jawab-menjawab seperti di Facebook itu. Langsung tertulis nama dan NIM-nya. Nah, yang notulen bertugas untuk mencatat NIM-nya dan namanya siapa saja. Kumpulkan, nanti di-upload. Di mana? Di aplikasi hadis yang sudah kalian download. Di tugas ini nanti ada tugas untuk notulen paling bawah. Tugas untuk notulen akan mengumpulkan siapa saja yang aktif. Jadi yang dapat nilai tambahan itu siapa saja yang aktif, notulen juga dapat nilai tambahan. Nah, jadi untuk moderator mungkin nggak terlalu terlihat ya di kuliah online. Ya digabungkan sajalah notulen dan moderator seperti itu. Mendapat nilai tambahan. Nah, jadi setelah presentasi selesai, setelah kuliah online selesai, hari Selasa 2:30 itu notulen mengupload di pemakalah mengupload tulisannya, makalahnya selain di LMS tadi, diupload lagi. Terakhir untuk pengarsipan. Nanti diarsipkan di ini nanti untuk UTS dan UAS, arsip lengkap, kalian tinggal baca saja. Jadi nggak kesulitan mencari makalah-makalah yang dulu. Karena setiap pemakalah selesai kuliah mengarsipkan dengan mengklik tugas pemakalah ini. Nanti akan ada Google Form di situ, kalian mengupload saja. Nah, untuk tugas semua mahasiswa nanti akan ada tugas tiap kali setelah kuliah. Tapi untuk hari ini insya Allah nggak ada tugas. Jadi hari ini cuma perkenalan dan kontrak belajar antar kita supaya saling memahami apa yang harus dilakukan selama 1 semester. Bagi yang belum sempat online ataupun yang kendala online-nya, ini insya Allah tadi kerekam di YouTube, saya live stream ke YouTube, linknya nanti saya share setelah presentasi ini. Tugas notulen. Mencatat semua nama dan nomor absen orang yang bertanya dan menanggapi. Jadi nanti ada yang bertanya, ada yang menanggapi, ataupun menjawab, terus menginput nama-nama tersebut ke dalam aplikasi hadis yang tadi saya sebutkan. Selesai, satu lagi masalah transliterasi. Setelah transliterasi, saya persilakan nanti akan ada yang bertanya. Transliterasi. Kalian buka di aplikasi hadis, nanti di bagian arsip, itu sudah ada banyak tutorial. Di bagian arsip ini nanti saya update kalau seandainya ada tambahan tutorial atau hal-hal yang penting. Yang penting semua arsip ada di sini. Semua arsip, mata kuliah, ulumul hadis, dan hadis dakwah ada di sini. Pada bagian transliterasi internasional dan transliterasi Menteri Agama. Apa itu transliterasi? Transliterasi itu cara penulisan bahasa Arab dengan tulisan Latin. Jadi tulisan Assalamualaikum ditulis dengan Latin. Itu bagaimana? Kalau menggunakan, ini ada dua ya, transliterasi internasional dan transliterasi Menteri Agama. Ini kalian pilih salah satu di antara dua ini. Contoh, transliterasi Menteri Agama, kita klik. Nah, di sini kalian klik buka, nanti akan dibawa ke Google Drive. Di situ akan ada penjelasan transliterasi cara penulisan sesuai dengan surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan tahun 1987. Cara penulisan huruf sa. Biasanya kalau sa, kalau orang umumnya itu kan TS ya. Tapi sebenarnya di transliterasi yang sudah disepakati Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan tahun 1987, sa itu S dengan titik di atas. Contoh, saya menulis di Microsoft Word, salah.
Salasah itu 3. Sa, la, A-nya panjang seperti ini. Kemudian seperti ini salasah. Kalau biasanya kan orang nulisnya itu tidak seperti ini. Kalau orang umumnya kan biasanya salasah seperti ini. Tulisan haram. Haram biasanya orang nulis kayak gini. Padahal ha dan ha berbeda secara arti. Haram, haram, dan haram itu beda. Kalau transliterasi, haknya harus menggunakan titik. Haram. Hanya panjang. Haram. Karena haram itu artinya hal yang dilarang. Haram itu artinya piramid. Jadi berbeda sekali artinya. Maka kalian sebagai intelektual harus bisa menulis transliterasi yang benar sesuai dengan pedoman Kementerian Agama atau pedoman internasional. Nah, ini contoh salasah dan haram sesuai dengan pedoman Kementerian Agama. Kemudian selain huruf ta ada huruf h, h titik bawah, zal, z titik atas. Kemudian sod, s titik bawah. Nah, seperti itu. Ini kalau menggunakan transliterasi Menteri Agama tahun 1987. Kemudian kalau transliterasi internasional, ini sedikit berbeda. Transliterasi internasional itu transliterasi yang digunakan di berbagai negara luar Indonesia. Contoh di Saudi, contoh di Mesir. Itu menggunakan transliterasi internasional. Taknya menggunakan TH. Kalau tadi S titik atas. Ini yang Menteri Agama S titik atas. Kalau yang internasional, taknya TH. Kemudian shin, SH. SH, ini yang internasional. Kalau yang Kementerian Agama, shin itu SY. Makanya kalau di Mesir, ada sebuah toko namanya Shaima. Ditulisnya itu bukan Shaima seperti ini. Bukan. Tetapi Shaima. Menggunakan H. S-H-I-M-A. Namanya transliterasi. Kalau seandainya ada orang ke Saudi, ke umroh, terus loh, misalkan lihat tulisan Shaima. Loh kok shin menggunakan SH, salah itu. Yang salah itu bukan tulisannya, tapi orang itu. Karena belum paham transliterasi internasional. Pak, saya susah menulis transliterasi. Seperti A yang panjang tadi harus ada garisnya. Kemudian contoh yang lain dot, D titik bawah, D dengan titik bawah, short S dengan titik bawah. Itu ada solusinya nggak, Pak? Ada solusinya. Untuk menulis, ini maaf, typo, ada salah tulisan, menulis transliterasi tersebut dapat menggunakan font Times New Arabic. Kalian bisa download di Google. Atau melalui website berikut, Lexilogos. Saya sarankan untuk mempermudah kalian menggunakan website ini, Lexilogos. Jadi kalau menulis di sini, kalian tinggal klik saja. Di situ sudah ada kode-kodenya. Misalkan. Tapi ini digunakan untuk transliterasi internasional. Tidak sesuai dengan transliterasi Kementerian Agama. Tidak ada S titik atas, nggak ada. Tapi kalau sesuai transliterasi internasional, ini sudah lengkap. Contoh, haram, H titik bawah. H, A, R, A. A-nya kan panjang kan ya. Berarti ini ada A, ada garis atas,
mim. Haram. Jadi di sini itu sudah ada logo-logo, kalian tinggal klik pakai mouse. Kalian copy, kemudian kalian paste di Microsoft Word. Haram. Seperti itu. Jangan lupa setiap transliterasi ditulis miring. Kata asing, transliterasi ditulis miring. Oke. Saya lihat di chat box dulu. Jika ada pertanyaan. Oh, nggak ada. Tadi sempat ada yang tanya di WA, tapi nggak tahu apakah ada hubungannya dengan presentasi yang disampaikan barusan. Oh, nggak ada. Baik. Setelah ini saya unmute, dan kalian silakan yang ingin bertanya. Ingin bertanya, Pak. Ya, silakan. Bagaimana nanti ketika kuliah online terjadi masalah, kan nanti apa ya, beda-beda daerah tuh beda kondisi masalah listrik dan juga sinyal, Pak. Bagaimana kebijakan Bapak nanti? Seandainya mati lampu di sini juga, kadang-kadang kalau mati lampu hilangnya juga sinyal juga hilang gitu, Pak. Iya. Makanya saya juga memikirkan itu. Gimana caranya biar kuliah online tetap jalan walaupun dalam banyak kondisi, macam kondisi. Maka solusinya H-1 pemakalah itu sudah mengupload makalah video ataupun voice note. Kalau makalah berarti di LMS ya. Kemudian PPT di LMS juga. Kemudian untuk video dan voice note itu di grup. Jadi yang teman-teman yang lain bisa mengakses itu. Kalau di YouTube, tadi saya sarankan YouTube, menggunakan YouTube Go. Menggunakan yang versi low, jadi biar nggak terlalu nyedot kuota. Nah, terus ketika presentasi, jadi ketika nanti 12:30 itu cuma menggunakan LMS tanya jawab itu saja, karena kalian sudah mendengarkan di YouTube, mendengarkan voice note atau record suara yang direkam itu. Terus kalau seandainya ada mati lampu di sebagian, kan presentator ada 3 ya, atau 4. Kalau yang mati lampu, masa semua kan nggak mungkin kan? 3 atau 2, ya yang 2 harus mengcover. Nggak ada pertanyaan-pertanyaan. Ini karena yang penting presentator. Kalau bagi yang lain, yang pendengar, ya kalau mati lampu lapor saja. Saya bisa memaklumi jika ada masalah seperti itu. Jadi ketika hari hanya itu sebenarnya nggak terlalu banyak makan kuota, karena video sudah diupload H-1. Jadi hari hanya jam 12:30 itu cuma komen-komen saja di LMS, dan LMS itu relatif ringan. Kalaupun ada yang mungkin di daerah yang sinyalnya kurang, kalian WA aja ke teman kalian, maaf ini tolong ditanyakan dong di LMS. Nah, teman kalian yang nuliskan di LMS. Seperti itu. Dapat dipahami ya. Jadi nanti kalian harus saling mengenal walaupun kuliahnya online, saling membantu antara satu dengan lain. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ini sudah jam 2. Ada lagi? David Permana, iya silahkan. David Permana, angkat tangan, silahkan langsung bersuara. Halo David. Oh itu, suaranya masih di mute. Unmute dulu David. Nah, udah.
maaf mengenai materinya kan di aplikasi hadis itu ada 3 tema. Nah itu apakah satu kelompok itu 3 tema semua atau pilih salah satu, Pak? 3 tema semua. Jadi misalkan di aplikasi hadis ini, setiap kelompok itu sudah punya tema masing-masing. Jadi jangan menggunakan tema yang lain, dan tema yang ada semua dibahas. Kelompok 1, ini contohnya ya. Tema pengertian hadis, fungsi hadis, dasar kehujahan hadis. Kalau tema 2, minggu selanjutnya, David, itu sudah beda temanya. Hadis periode Rasulullah, hadis periode sahabat, dan hadis periode tabi'in. Nah, itu satu tema, satu kesatuan. Setiap kelompok sudah mendapat tema yang berbeda. Baik. Yang lain, silakan yang ingin bertanya. Saya, Pak. Ya, silakan. Saya. Pemecas mau hapuan kenduran. Pak. Siapa tadi yang saya? Saya, Ade. Sebelumnya terima kasih. Saya mau tanya, Pak. Iya. Iya. Jikalau sebelum ngupload atau mengumpulkan tugas, kita konsultasi kepada jaringan dulu gimana, Pak? Karena Ya, nggak masalah. kita sudah mengupload, takutnya nanti salah kaprah gitu loh, Pak. Hanya kesalahan. Jadi apa yang kita inginkan tidak sesuai, gitu, Pak. Gimana? Ya, nanti sebelum upload silakan kontak saya, WA saya. Insya Allah saya aktif terus WA-nya itu. Ya, kalau seandainya mungkin agak lama ya mohon dimaklumi karena saya ada 7 kelas. Bayangkan satu kelas itu 50 orang. Dia tanya, kemudian harus jawab satu-satu kan. Jadi kalau ada agak lama ya ada prosesnya, ada antriannya, tapi pasti akan saya jawab. Nggak mungkin saya lewat gitu. Baik. Siapa? Lain trio AD, ada lagi? Bisa dipahami. Paham semua ini? Ya, selamat menjadi mahasiswa dan mahasiswi. Kalian ini sekarang bukan SMA lagi, bukan STM, bukan aliyah lagi. Iya, Pak. Kalian mahasiswa harus aktif. Kalau kalian semakin aktif, kalian akan mendapat apa yang kalian inginkan. Jadi masa manusia itu ketika sudah mahasiswa ini dia memang berjuang. Kalau dia semakin berjuang maka dia akan mendapatkan. Tapi kalau dia hanya mungkin malas-malasan atau tidur-tiduran, ya nggak dapat apa-apa. Karena yang menentukan kalian nanti itu ya masa-masa sekarang itu, masa-masa kuliah. Sudah cukup ya? Baik, nanti akan kita lanjutkan di grup WA jika ada pertanyaan. Maka saya tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhana rabbika rabbil izzati Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.